Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian membahas kitab atau risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Dan sebelum kita masuk pada kitab baru yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, maka kita selingi dengan kajian tematik yang kita ambil dari risalah atau makalah yang disusun oleh Al-Ustadz Abdullah Zain hafizahullahu ta'ala, yaitu tanya jawab seputar sesajen. Dan alhamdulillah makalahnya sudah ada di hadapan para jamaah sekalian, jadi kita bisa sambil menyimak kajian ini dengan makalah yang telah tersedia. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung kita masuk dalam makalah Al-Ustadz Abdullah Zain hafizahullahu ta'ala. Pembahasan pertama, beliau membahas tentang definisi sesajen. Apa itu sesajen? Beliau mengatakan di sini sesajen diambil dari kata sajen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah makanan, dalam kurung bunga-bungaan dan sebagainya, yang disajikan kepada orang halus dan sebagainya. Jadi sesajen itu makanan yang disajikan kepada orang halus. Yang dimaksud orang halus mungkin apa? Makhluk halus, ya, karena orang tidak disifati dengan halus, ya. Yang ada makhluk halus, dan makhluk halus itu identik dengan jin, ya, dan sebagainya. Melihat definisi di atas dan praktek keseharian sebagian masyarakat, bisa disimpulkan bahwa berdasarkan sesuatu yang disajikan. Jadi sesajen itu ya sesuatu yang disajikan, sajen gitu ya. Bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, sesuatu yang disajikan itu berupa hal-hal yang berasal dari tumbuhan, semisal bunga-bungaan, padi, kemenyan, dan lain sebagainya. Jadi sesajen itu berupa apa? Tanaman, tumbuhan. Yang kedua, sesuatu yang disajikan itu berupa hal-hal yang berasal dari hewan sembelihan, semisal kerbau, sapi, dan ayam, baik secara keseluruhan maupun sebagian organ tubuhnya seperti kepala, ya, ini yang paling sering sesajen, kepala sapi, kerbau, kambing, dan yang semisalnya. Nah, ini definisi sesajen. Jadi kesimpulannya sesajen itu apa? Penyajian kepada makhluk halus berupa tanaman ataupun hewan yang itu dianggap sebagai makanan bagi mereka. Kemudian yang kedua, yang B, apa tujuan sesajen?
Di antara tujuan mereka yang pertama adalah mencegah mara bahaya. Jadi sesajen ini ditujukan untuk mencegah mara bahaya, sebagaimana contoh yang disebutkan di dalam makalah ini, ya, seperti fenomena ritual labuhan, yaitu ritual penguburan kepala kerbau di puncak Gunung Merapi di setiap tanggal 1 Muharram dan akhir bulan Rajab. Itu beliau mendapatkan informasi ini dalam catatan kaki majalah Misteri dan seterusnya. Yang kedua, mereka bertujuan sesajen kepala kerbau ini untuk mencegah mara bahaya. Jadi dipersembahkan untuk penguasa gunung tersebut dari kalangan jin yang dinamai Kiai Sapu Jagat. Mereka mengklaim bahwa jika ritual tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan bencana. Supaya tidak terjadi bencana, maka mereka melakukan sesajen berupa menguburkan kepala kerbau. Tujuan yang kedua, untuk mendatangkan keberkahan. Contohnya, ritual yang dilaksanakan sebagian penduduk kota Cilacap, Jawa Tengah berupa penguburan kepala sapi atau kerbau yang dipersembahkan untuk Nyai Roro Kidul yang mereka klaim sebagai penguasa Laut Selatan. Hal itu mereka lakukan dalam rangka mencegah kemarahannya dan memperoleh keberkahan laut. Ya, jadi tujuan contoh yang kedua ini komplit, ya, supaya Nyi Roro Kidul tidak marah. Kalau marah nanti terjadi bencana. Atau juga supaya mendapatkan keberkahan dari laut, supaya hasil panen ikan melimpah, supaya hasil tangkapan nelayan itu banyak. Makanya dilakukan apa? Sesajen, melarung kepala sapi atau yang semisalnya di lautan. Taib. Kemudian yang ketiga, yang C, apa kebaikan orang yang melakukan sesajen? Di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Ustadz Hafizahullah ingin berupaya objektif. Apakah orang yang melakukan sesajen itu sama sekali tidak ada unsur kebaikannya? Apakah 100% mereka itu keliru atau ada sedikit kebaikan dalam diri mereka? Maka kebaikan mereka bisa dinilai dari maksud dan tujuan mereka dalam melakukan ritual tersebut, yakni bertujuan untuk mencegah mara bahaya dan mendatangkan keberkahan. Niatnya baik. Kesimpulannya itu. Jadi apakah orang yang melakukan sesajen itu ada kebaikannya? Ada, dari niatnya. Niatnya baik supaya terhindar dari mara bahaya, supaya mendapatkan keberkahan. Ya. Hanya saja dalam ajaran Islam, nah ini catatan penting, ukuran kebaikan bukan hanya dinilai dari sisi maksud dan tujuan saja. Di dalam Islam, ukuran kebaikan bukan hanya dilihat dari niatnya. Yang sering kita sampaikan bahkan di akhir pembahasan kajian kita Minhaj al-Firqatin Najiyah, diingatkan untuk apa? Jangan pernah kita mengklaim yang penting niatnya. Ya. Jadi yang penting niatnya, maka ini keliru. Namun juga perlu dinilai dari tata cara pelaksanaannya, apakah sesuai dengan aturan agama atau tidak. Jadi sekali lagi, ya, secara objektif kita katakan orang yang melakukan sesajen itu insya Allah memiliki niat yang baik, tapi sayang caranya keliru. Ya, niat yang baik harus diiringi dengan perbuatan yang baik pula. Niat yang baik tapi kalau perbuatan yang tidak baik,
maka menjadi tidak baik. Dan ini hal yang kita sepakati. Tidak ada yang membenarkan pencurian demi untuk membantu orang misalkan, demi untuk menyenangkan istri, demi untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Ya, saya mencuri bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk kebutuhan rumah tangga. Apakah dibenarkan? Tidak. Ya, jadi melakukan tindakan-tindakan yang menyelisih syariat maka tetap salah meskipun niatnya baik. Termasuk diantaranya sesajen, niatnya menghindarkan musibah dan meraih keberkahan, tapi dengan cara yang salah. Taib. Kemudian apa keuntungan melakukan sesajen? Barangkali dalam beberapa kasus tujuan mereka melakukan ritual tersebut tercapai, dalam arti mara bahaya berhasil dicegah dan keberkahan berhasil diraih. Lakukan sajen ternyata berhasil, ya, ngelarung kepala kerbau di laut, ternyata apa? Hasil panen ikan melimpah. Nah, barangkali dalam beberapa kasus itu terjadi, namun itu bukan dalil kuat untuk membenarkan ritual tersebut. Jadi keberhasilan sesajen bukan menjadi dalil bahwa itu perbuatan yang bisa dibenarkan. Sebab kebaikan tidak hanya dilihat dari hasil, tetapi harus dilihat pula dari prosesnya. Makanya dalam sebuah kaidah disebutkan al-ghayatu la tubarrirul wasilah atau al-wasail. Al-ghayah, tujuan itu, la tubarriru, tidak boleh membenarkan, menghalalkan, al-wasail, segala macam cara. Ya, ini kaidah yang sangat penting. Loh, tapi kan sembuh. Nah, misalkan bukan kesembuhan semata-mata yang kita kejar, tetapi cara penyembuhan itu dibenarkan atau tidak. Misalnya ada orang melakukan penyembuhan dengan perdukunan, dengan mantra-mantra, atau dengan mengkonsumsi obat yang secara zatnya haram. Ya, mungkin ada keberhasilannya, ada sebagian yang berhasil, tapi ini bukan menjadi dalil diperbolehkannya sesuatu tersebut hanya gara-gara berhasil terjadi. Ya. Jadi kalaupun dalam suatu kasus sesajen itu manjur, maka ini bukan menjadi dalil bolehnya perbuatan tersebut. Kemudian kerugiannya apa? Nah, kerugiannya jelas, perbuatan tersebut melanggar aturan agama Islam. Ya, keuntungannya sekali lagi bisa jadi tercapai, bisa jadi tidak. Kalaupun tercapai itu bukan dalil pembenaran perbuatan tersebut, tapi kerugiannya pasti apa? Melanggar aturan agama, yaitu terjerumus kepada kesyirikan. Jadi ruginya jelas, hasilnya belum tentu diraih. Kalaupun diraih, sekali lagi itu bukan tolak ukur kebenaran, karena itu hanya urusan duniawi, kan begitu. Terhindar dari musibah, ya, terhindar dari petaka, mendapatkan keberkahan alam, ya, itu urusan apa? Duniawi. Itu pun tidak semua orang yang melakukan sesajen mendapatkannya. Jadi presentasinya mungkin masih 50-50, atau bahkan mungkin berapa, ada yang pernah nggak meriset orang yang melakukan sesajen kemudian hasilnya apa? Apakah 100% terjadi? Kalau 100%, sekali lagi ini bukan dalil kebenaran, ya. Namun kerugian pasti, yaitu terjerumus ke dalam kesyirikan, dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dibawa mati. Ya. Lalu berikutnya yang keenam, F, bolehkah melakukan sajen? Tentu tidak boleh, karena melanggar aturan agama Islam. Nah, kemudian kita akan bahas sisi sebab dilarangnya sesajen atau tinjauan syar'i dilarangnya sesajen.
Beliau mengatakan di sini, di awal makalah ini telah dijelaskan bahwa sesajen bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama disajikan berupa tumbuh-tumbuhan, yang kedua berasal dari hewan sembelihan atau yang lain ya, tidak harus hewan sembelihan ya. Ya, bisa jadi apa? Menyajikan atau sesajen manusia. Apa itu? Dijadikan tumbal. Ya, hewan hidup-hidup dilempar ke laut. Untuk apa? Tumbal. Atau bahkan mungkin manusia. Nanti akan ada kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tumbal berupa manusia. Ini juga apa? Sesajen, karena niatnya dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penjelasan tentang masalah ini dibagi menjadi dua poin pembahasan. Poin pertama, hukum sesajen non sembelihan, yaitu tanaman ya, buah-buahan, tanaman, rumput-rumputan dan lain sebagainya. Salah satu dalil yang bisa dijadikan landasan pembahasan masalah ini adalah kejadian yang dialami oleh kedua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, saat keduanya mengadakan persembahan untuk Allah. Persembahan yang disajikan Qabil berupa seikat gandum, sedangkan Habil mempersembahkan hewan ternak yang gemuk. Ya, ini menunjukkan bahwa persembahan tidak selalu menggunakan hewan sembelihan, namun juga bisa berupa tetumbuhan. Ya, mempersembahkan suatu kepada Allah. Ya. Sedangkan sesajen mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah ya. Tapi dari sisi persembahan ini apa? Mirip. Bedanya untuk siapa ini dipersembahkan. Kalau sesajen itu identik dengan persembahan kepada selain Allah. Lebih khususnya makhluk apa tadi? Halus. Ya, karena kalau persembahan kepada selain Allah tapi itu bukan untuk makhluk halus, boleh enggak? Suami mempersembahkan sesuatu kepada istrinya, nah boleh kan? Loh, itu kan hadiah. Ya, apapun itu, saya persembahkan hadiah ini untukmu. Itu kan bahasa yang bisa dibenarkan dalam bahasa Indonesia kan? Kupersembahkan ya hadiah ini untukmu. Nah ini, meskipun mungkin kata persembahan atau sembah itu ya hendaknya dihindari ya, kalau itu bermaksud negatif ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi Qabil mempersembahkan gandum, Habil mempersembahkan hewan ternak. Allah mengisahkan kejadian tersebut dalam firman-Nya, itu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27, watlu alaihim naba'a abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang kedua anak Adam dengan kebenaran ketika mereka berdua melakukan kurban, persembahan, maka diterima dari salah satu mereka dan tidak diterima dari yang lain. Maka yang tidak diterima persembahannya mengatakan kepada saudaranya, aku akan bunuh kau. Maka Allah mengatakan sesungguhnya maka Habil mengatakan, maka saudaranya yang mau dibunuh itu mengatakan, sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Taib. Nah, dari ayat ini kesimpulannya apa? Menunjukkan bahwa sesajen non sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah hukumnya haram. Kesimpulan ini bisa diuraikan dari tiga sisi. Pertama, bahwa kedua putra Nabi Adam alaihissalam telah menjadikan persembahan mereka berdua tertuju kepada Allah saja. Perhatikan, Qabil dan Habil itu tidak mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Mereka berdua mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Ya, mereka mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Qabil mempersembahkan yaitu tumbuh-tumbuhan ya, gandum, seikat gandum. Habil mempersembahkan
hewan, ya, mempersembahkan hewan. Untuk siapa? Dua-duanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tafsir Jalalain dijelaskan keduanya melakukan persembahan untuk Allah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menambahkan, mereka berdua mengeluarkan sebagian dari hartanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa persembahan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala. Sisi yang kedua, di antara faktor pemicu ditolaknya persembahan Qabil adalah ketidakikhlasannya dalam menjalankan proses persembahan. Ya, Qabil tadi mempersembahkan seikat gandum, ditolak sama Allah. Apa sebabnya? Karena ketidakikhlasannya. Imam Asy-Syarbini rahimahullah menerangkan bahwa tertolaknya persembahan Qabil adalah akibat dari ketidaksukaannya terhadap ketetapan Allah dan ketidakikhlasannya dalam menjalankan persembahan tersebut. Jadi ada berat hati ketika melakukan kurban tersebut, ya, melakukan persembahan tersebut. Nah, persembahan untuk selain Allah adalah bentuk terparah ketidakikhlasan dalam beramal. Sebab makna prinsip ikhlas beramal adalah meniatkan seluruh ibadah hanya untuk Allah semata, bukan untuk selainnya. Ya, jadi ada hal yang kurang dari persembahannya Qabil. Jadi mereka berdua meniatkan persembahan ini untuk Allah, tetapi Qabil itu kurang ikhlas. Ya, ada rasa berat hati, yang mungkin eman, ya, eman dengan hartanya. Jadi tidak 100% murni, betul-betul ikhlas di dalam beramal, makanya ditolak. Taib. Adapun sisi ketiga kita lewati sampai pada apalagi, ya, bawahnya. Nah, apalagi biasanya orang-orang yang melakukan ritual sesajen, mereka telah meyakini keyakinan bahwa objek yang dituju dari sesajen tersebut memiliki kekuatan mistis untuk memberikan manfaat dan menimpakan mara bahaya. Ya, jadi ini jelas-jelas kesyirikan, karena mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, memiliki keyakinan bahwa objek yang dituju dari sesajen tersebut siapa? Makhluk halus, ya, jin. Dengan melakukan sesajen ini, maka jin itu akan mendatangkan manfaat atau menimpakan bahaya. Kalau ternyata sesajennya kurang misalkan, maka orang-orang merasa wah ini nanti bahaya, ya. Nah, buktinya jika mereka menghadapi masalah besar lalu mereka mempersembahkan sesaji kepada objek-objek tersebut dan ternyata masalah itu terselesaikan, maka mereka akan menyatakan bahwa ini berkat bantuan dan pertolongan objek-objek tadi. Ya, ternyata berhasil, maka mereka akan mengatakan, nah ini karena sesajen kita diterima. Ya, maka ini sebuah keyakinan yang bisa merusak akidah seseorang. Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya surat An-Naml ayat ke-62, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Bukankah Dia Allah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi? Apakah selain Allah ada sesembahan lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kalian ingat. Ya, jadi ketika kebaikan itu diraih, tidak terjadi mara bahaya, keberkahan didapatkan, maka
harusnya seseorang itu menyandarkan ini kepada siapa? Allah. Tapi orang-orang yang melakukan sesajen pasti akan meyakini ini karena sesajen kita diterima, bukan karena ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Kemudian hukum poin kedua, hukum sesajen sembelihan. Tadi sesajennya apa? Berupa non sembelihan. Kesimpulannya ya tetap tidak boleh kalau itu diserahkan, ditujukan kepada siapa selain Allah. Adapun sesajen sembelihan, maka seringkali dalam ritual sesajen ada penyembelihan hewan yang ditujukan sebagai persembahan untuk selain Allah, dan ini sangat dilarang dalam Islam sebab termasuk praktek mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Salah satu prinsip dasar Islam menyatakan bahwa segala jenis ibadah hanya boleh dipersembahkan untuk Allah Ta'ala. Prinsip tersebut dilandaskan pada banyak dalil, diantaranya dalil pertama, Al-Quran menegaskan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusukku yaitu sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi kata nusuki ya, wa nusuki itu diantara pahala ahli tafsir yang menjelaskan maknanya adalah hewan sembelihan. Ya. Nah, jadi menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya haram. Menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya haram, dan ini sudah kita bahas juga dalam kitab Firqah An-Najiyah. Ya. Taib. Kemudian dalil yang kedua, Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah dan sembelihlah hewan kurbanmu. Maka jelas di sini Allah perintahkan salat dan menyembelih untuk Allah, menunjukkan bahwa salat dan menyembelih untuk selain Allah itu dilarang. Ya. Kemudian yang ketiga, sabda Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, keterangan Imam Nawawi di sini ya disebutkan amadzabhu li ghairillahi fal muradu bihi an yazbaha bi ismin ghairillahi ta'ala. Kaman dzabaha lis-sanam aw lis-salib aw li Musa aw li Isa alaihi wassalam aw lil Ka'bati wa nahwi dzalik, dan seluruhnya. Ya, jadi adapun menyembelih untuk selain Allah, apa sih yang dimaksud? Yaitu menyembelih dengan nama selain Allah, seperti menyembelih untuk berhala, patung, menyembelih untuk salib, menyembelih untuk Musa, menyembelih untuk Isa alaihi wassalam, bahkan menyembelih untuk Ka'bah misalkan. Maka ini termasuk hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi kesimpulannya pada poin yang G ya, sesajen ya, baik itu berupa tanaman, tumbuhan maupun berupa hewan, dua-duanya tetap dilarang. Bedanya kalau sesajen berupa tanaman, maka setidaknya dosanya satu, yaitu apa? Melakukan sesajen tersebut. Adapun kalau sesajen berupa hewan yang disembelih, maka dosanya dua. Yang pertama menyembelih untuk selain Allah, lalu mempersembahkan ini untuk selain Allah. Ya. Yang pertama tidak ada apa? Proses penyembelihan, langsung ini untuk jin ya, makanan ini, buah-buahan ini, tanaman ini untuk penunggu tempat ini. Adapun yang kedua, karena ada hewan yang dikorbankan,
maka sembelihannya ini syirik karena kepada selain Allah, dan proses penyajiannya ya itu juga apa? Syirik. Jadi dosanya double. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kalau ada yang mengatakan kalau niatnya bersyukur kepada Allah boleh enggak? Sesajen niatnya bersyukur kepada Allah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ya, mungkin ketika seseorang mendapatkan hasil panen yang melimpah, lalu mereka ingin bersyukur kepada Allah tapi dengan cara sesajen tadi ya. Jadi ini keluar dari pembahasan kita tujuan sesajen. Biasanya tujuan sesajen itu apa? Untuk menjaga bahaya dan untuk mendapatkan keberkahan. Jadi melakukan sesajen dulu, lalu setelah itu berharap dihindarkan dari bahaya atau mendapatkan keberkahan. Nah, ini kebalik. Ternyata dapat hasil baik meskipun belum melakukan apa? Sesajen. Nah, tapi karena mereka merasa wah ini ya kita mendapatkan hasil baik ini, ya perlu kita bersyukur kepada Allah. Tapi dengan cara sesajen. Boleh gak? Tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Sebab bersyukur adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang tata caranya sudah diatur dalam Islam, dan sebatas pengetahuan kami tidak ada satupun arahan dari Al-Quran, hadis maupun ijma' yang menyebutkan bahwa sesajen untuk selain Allah adalah salah satu bentuk cara syukur muslim kepada Allah. Ingat, tetap kita harus benar-benar memahami ini sesajen, bukan bersyukur dengan cara membagikan makanan kepada masyarakat. Ini beda. Hasil panen melimpah, akhirnya orang-orang bagi-bagi, boleh nggak? Ayo, bagi-bagi kepada panti asuhan, bagi-bagi kepada orang yang lewat. Bukan itu pembahasan kita. Tetap sesajen, diserahkan kepada selain Allah. Dengan niat ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka tetap tidak boleh. Karena Allah sudah mengatur bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, dan tidak ada keterangan di dalam Al-Quran, hadis maupun ijma' cara bersyukur kepada Allah adalah dengan melakukan sesajen, nggak ada. Ya. Bahkan meniatkan ritual sesajen untuk bersyukur kepada Allah adalah sesuatu yang kontradiktif, bertentangan. Sebab yang mengaruniakan segala nikmat itu hanyalah Allah Ta'ala. Adapun Kiai Sapu Jagat, Nyi Roro Kidul atau objek-objek lain yang dituju dari ritual sesajen, mereka tidak kuasa memberikan apa-apa. Bagaimana mungkin ibadah dipersembahkan kepada zat yang tidak memberikan apa-apa? Ya, Allah Ta'ala mengingatkan, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jadi cara syukur kita kepada Allah dengan sesajen itu kontradiktif. Yang ngasih nikmat siapa? Allah. Kita berterima kasihnya kepada siapa? Selain Allah. Kalau kita melakukan sesajen, kan kita persembahkan untuk siapa sesajen ini? Kembali lagi, definisi sesajen adalah menyerahkan persembahan makanan ataupun yang selainnya untuk selain Allah, untuk makhluk halus, kan gitu ya. Niatnya bersyukur, bukan seperti itu caranya ya. Jadi yang ngasih nikmat Allah, maka kita juga harus bersyukur kepada Allah. Taib. Kemudian ya, bisakah sesajen dimaknai lain agar akidah pelakunya tidak jatuh? Jadi ini mungkin bahasan ya, kan banyak yang melakukan, gimana supaya mereka itu tidak dianggap keliru. Nah, gitulah. Mungkin sebagian kalangan sudah paham bahwa
sesajen termasuk di antara hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Tapi banyak yang melakukan dan mereka mungkin nggak tahu. Bisa nggak sih dicarikan udzur supaya mereka itu tidak bersalah? Maka di sini disebutkan, jika tujuannya adalah menyelamatkan akidah mereka, maka langkah yang lebih tepat adalah memberikan penyuluhan keagamaan dan pencerahan akidah terhadap mereka. Harapannya mereka bisa menyadari kekeliruan ritual tersebut. Jadi solusinya bukan dengan mencari asumsi pembenaran yang justru tidak menyelesaikan masalah. Ya. Jadi sekali lagi, mungkin ada pihak yang merasa sudah terlanjur menjamur. Orang-orang sudah terlanjur melakukan ritual tersebut sejak lama. Kira-kira ada nggak yang bisa dijadikan sebagai uzur bagi mereka? Mungkin diniatkan apa? Tadi sudah kita katakan, diniatkan bersyukur salah, diniatkan untuk menyerahkan persembahan kepada selain Allah juga salah. Supaya bisa benar gimana? Nah, itu loh maksudnya. Maka kita kembali kepada pokok permasalahan. Kalau kita mau menyelamatkan mereka, maka yang dilakukan adalah berikan penyuluhan agama, pencerahan kepada mereka, bukan mencari pembenaran. Ya. Jadi solusinya adalah jelaskan kesalahan, terangkan mana yang benar. Ya, bukan malah gimana caranya supaya terlihat benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini Al-Ustadz Hafizahullah memberikan nasihat yang sangat baik ya. Namun dengan catatan penyuluhan itu harus dilakukan secara bertahap, dengan cara yang bijak, mengedepankan dialog ilmiah yang persuasif, bukan dengan melontarkan vonis-vonis yang justru seringkali kontraproduktif. Ya, jadi kita ingin menyelamatkan umat dari kesyirikan. Maka ingatkan dengan cara yang baik, bukan langsung asal menyerang dan memvonis, justru akan menjadikan mereka takut ataupun menolak kebenaran. Taib. Kemudian berikutnya, benarkah sesajen hanya simbol? Nah, ini mungkin diantara contoh mencari pembenaran. Itu cuman simbol kok. Ya, itu cuman simbol saja. Nanti ada lagi adat. Nah, itu ya. Jadi mau dipakai alasan yang sesungguhnya ya syirik, bersyukur juga nggak boleh. Nah, ini cuman simbol saja. Maka tetap tidak benar. Sebab realita praktek mereka tidak mendukung asumsi tersebut. Ya. Jadi itu hanya simbol, ya bisa kita katakan itu omong kosong. Kenapa prakteknya tidak seperti itu? Ya. Karena statement sesajen hanya simbol akan benar bila ritual tersebut dilakukan tanpa adanya keyakinan tertentu dari pelakunya. Dan ini sekali lagi mustahil. Justru orang melakukan sesajen karena apa? Ada keyakinan. Kalau saya mempersembahkan ini, harapannya ini. Kalau simbol nggak ada keyakinan, otomatis kalau hanya sekedar simbol ya nggak perlu repot-repot apa melakukan sesajen. Sederhana. Tapi mereka melakukan sesajen karena ada keyakinan, makanya mereka serius, makanya mereka berupaya sekuat tenaga ya, sebisa mungkin cocok dengan keinginan yang dipersembahkan. Entah siapa yang membisikkan ya, kalau mau hasil panen bagus harus ngelarung kepala kerbau yang demikian dan demikian misalkan. Wah, nggak ada nih, cari sampai dapat loh, berarti sudah ada keyakinan harus persis, misalkan seperti itu. Nah, banyak fakta yang menunjukkan bahwa ritual itu bukan sekedar simbol. Di antaranya, pertama, secara gamblang mereka menyebutkan bahwa sesajen tersebut ditujukan kepada selain Allah. Jadi dari niatnya jelas untuk selain Allah. Contoh,
Redaksi doa yang dibaca pemimpin ritual labuhan di pantai Parangkusumo yang berbunyi, kawula nuwun Gusti Kanjeng Ratu Kidul kawula nyaosaken labuhanipun wayah dalem ingkang siniwung Kanjeng Selatan ingkang kaping. Tapi nggak ada terjemahannya ini. Ya. Translate please. Kawula nuwun Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Apa artinya? Saya meminta kepada Nyi Roro Kidul. Jelas. Ya. Bahkan tidak ada penyebutan Allah sama sekali. Ya. Nah ini. Jadi dari lafadz itu sudah jelas ditujukan kepada selain Allah. Jadi bukan sekedar simbol. Kedua, mereka melakukan ritual tersebut di tempat yang diyakini sebagai tempat tinggal makhluk halus itu dan tidak mau melakukannya di tempat lain. Harus di Gunung Merapi, harus di Pantai Roro Kidul. Ya, nggak ada ceritanya sesajen apa, sesajen kacang. Di mana di Indomaret misalkan. Untuk Nyi Roro Kidul nih ya kacang saya kasih, males saya ke Pantai Selatan, saya beli kacang saya kasih ke tukang parkir gitu, Indomaret gitu ya. Untuk Nyi Roro Kidul niatnya nggak ada. Maka mereka membela nih ke Pantai Selatan, harus di sana. Kalau nggak gitu nggak diterima. Berarti bukan simbol, bukan simbolis, sudah niat dan harus di sana. Ya. Ketiga, bila maksud yang mereka inginkan tercapai, maka mereka akan menisbatkan itu kepada sang makhluk halus. Kalau berhasil, nah, maka mereka ini karena apa? Sesajen kita. Ya. Kalau itu hanya simbol, maka mereka nggak akan mengatakan itu karena karena sesajen kita. Ini simbol itu hanya sekedar formalitas tanpa ada keyakinan. Yang keempat, jika mereka tidak melakukan ritual tersebut lalu terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, niscaya mereka akan berkomentar ini gara-gara kemarahan sang makhluk halus yang tidak mendapatkan sesajennya. Ya. Jadi kalau sekedar simbol, ya nggak pakai nggak apa-apa, kan cuma simbol. Ini sebagai simbolis, waduh maaf lupa, sudah nggak apa-apa lah. Nah, biasa kan. Yang penting sudah didapatkan haknya. Ya. Penyerahan hadiah kepada karyawan. Tapi karyawannya nggak hadir. Ya tetap dikasih hadiah nggak? Hah? Kalau ada karyawannya, ini penyerahan cara simbolis, dikasih kertas hadiah, misalnya apa? Umroh, hadiah motor. Penyerahan secara simbolis. Itu ya. Tapi ketika dipanggil nama karyanya nggak ada, tetap dikasih nggak? Ya harusnya tetap. Itu hanya simbol saja kan? Ya, itu hanya simbol, penyerahan secara simbolis. Jadi tidak harus seperti itu kalau sekedar simbol. Tapi kalau ini gara-gara kita nggak sesajen, makanya kita kena musibah. Berarti bukan sekedar simbol, tapi sudah niat. Nah, pembahasan berikutnya tadi rasa syukur sudah, simbol sudah. Berikutnya, bisakah sesajen dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal? Budaya. Ini kan hanya budaya. Iya, betul, sesajen adalah bagian dari budaya yang merupakan salah satu produk akal manusia. Ya, kearifan lokal, catat, menurut akal manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedang kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jadi budaya adalah produk akal.
Ini hal yang paling penting. Budaya itu sumbernya dari akal manusia. Dan yang namanya akal dengan segala kelebihannya ternyata juga memiliki keterbatasan. Jadi kalau kita meyakini budaya itu produk akal manusia dan akal manusia itu memiliki keterbatasan, maka kita harus siap menerima. Kalau ternyata dari akal manusia yang memiliki keterbatasan ada kesalahan, ya harus kita perbaiki. Ya, harus kita hentikan. Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan, innalil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sesungguhnya akal memiliki batasan yang tidak dapat ia lampaui, sebagai mata memiliki batasan yang tidak dapat dilampaui. Penglihatan kita ada batasannya, kita bisa melihat radius berapa meter, lebih dari itu nggak bisa lihat. Telinga kita hanya bisa mendengar ya radius berapa meter, lebih dari itu nggak bisa. Demikian pula akal kita hanya bisa menjangkau sesuai dengan kapasitasnya, lebih dari itu tidak bisa. Ya, karena keterbatasan itulah sehingga akal bisa benar dan bisa juga salah. Ini juga apa? Kaidah yang sangat penting atau pondasi dasar yang sangat penting. Ya, saya ulangi, budaya, kearifan lokal itu produk apa? Akal. Akal memiliki keterbatasan. Karena memiliki keterbatasan bisa benar bisa salah. Nah, lantas bagaimana kita bisa menilai benar tidaknya produk akal? Atau dengan apa kita bisa mengukur tepat atau kelirunya hasil olah pikir akal? Karena akal bisa benar dan bisa salah, kita butuh timbangan yang pasti benarnya, yang akan menentukan akal kita salah, akal kita benar. Ya, tentu sangat logis bila kita katakan alat yang digunakan untuk mengukur akal harus sesuatu yang lebih sempurna dan tinggi dibandingkan akal. Bila akal bisa benar dan bisa salah, maka alat yang digunakan untuk menilai akal harus tidak pernah salah. Pertanyaannya adalah, adakah sesuatu yang tidak pernah dan tidak mungkin salah? Jawabannya ada, yaitu wahyu ilahi, Al-Quran dan hadis. Nah, itu cara kita mengkomparasikan atau menilai dan menimbang produk akal kita sudah benar atau tidak. Ditimbang dengan apa? Ditimbang dengan sesuatu yang tidak pernah salah, tidak mungkin salah, dan itu hanya satu, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Maka wahyu ilahi, wahyu Allah adalah kebenaran yang mutlak dan absolut, bahkan ia merupakan sumber dari segala kebenaran. Ya, sehingga apapun yang diproduksi akal bila pertentangan dengan wahyu, maka bisa dipastikan kesalahannya. Namun bila tidak bertentangan dengan wahyu atau bahkan sejalan dengannya, maka bisa diterima. Kembali lagi, ya, yang kita bahas adalah kearifan lokal, budaya manusia. Budaya produk akal yang bisa benar bisa salah. Kita tahu benar dan salah dari mana? Dari wahyu. Sehingga kalau budaya ini bertentangan dengan wahyu, maka budayanya salah. Tapi kalau budaya ini selaras, sejalan dengan wahyu, maka budayanya benar. Ya. Nah, kemudian di sini beliau memberikan contoh. Ya, dari situlah budaya dalam pandangan Islam bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam atau kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sejalan dengan ajaran Islam. Contohnya adalah budaya gotong royong. Ya, gotong royong. Ini budaya atau bukan?
budaya. Ya semua orang gotong royong, tidak. Kata siapa? Ada orang yang cuek, ya, mungkin di negeri-negeri barat gitu ya, ada tetangganya tertimpa musibah atau apa, atau mau bangun apa dan lain sebagainya, tidak semua peduli. Gak ada itu istilahnya kerja bakti, setahu saya loh ya, di sebagian wilayah, di sebagian daerah ya. Tapi di adat Jawa kerja bakti, gotong royong itu hal yang biasa ya. Nah, apakah ini bertentangan dengan syariat? Jawabannya apa? Tidak, karena ini sejalan dengan prinsip tolong menolong. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi ingat, gotong royong dalam hal-hal yang positif. Ya. Ayo kita gotong royong yuk, mau bangun apa ini? Mau bangun misalnya pos demi menjaga keamanan misalkan. Jadi kalau ada posnya tujuannya untuk menjaga keamanan dan sebagainya, insya Allah lebih maksimal keamanan daerah kita. Atau kita gotong royong untuk membersihkan sampah di got karena ini sudah mulai penuh, biar nggak banjir, biar saluran lancar, ya biar terhindar dari penyakit karena berkumpulnya kotoran. Ayo kumpul kapan? Nah ini baik, positif. Maka budaya semacam ini tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sejalan dengan syariat. Prinsip apa? Saling tolong menolong. Begitu pula tata krama, sopan santun. Ini budaya orang Jawa yang luar biasa ya, memiliki kedudukan yang teramat tinggi di dalam Islam. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Unggah-ungguh sama orang tua, yang sopan kalau bicara, jangan mengeraskan suara ya. Nah, ini termasuk budaya yang didukung oleh syariat Islam, mengajarkan apa? Kasih sayang kepada yang muda dan menghormati yang tua ya. Di sisi lain ada budaya yang tidak memperhatikan masalah ini sama sekali. Tua muda ya disamakan cara berbicaranya, cara pemanggilannya, terlepas dari kalau itu memang budaya mereka ya sah-sah saja sih ya, memanggil nama langsung misalkan. Di sebagian daerah itu bukan hal yang tabu misalkan ya, memanggil nama langsung itu bukan termasuk bentuk tidak menghormati yang lebih tua di sebagian daerah. Tapi kalau di kita anak-anak manggil bapak-bapak namanya langsung. Astagfirullah. Ada Pak Agus, anak kecil manggil Gus Agus gitu. Sopan enggak ini? Di budaya kita enggak sopan ya, di budaya kita enggak sopan, maka enggak boleh kita lakukan ya. Tapi di budaya orang lain, orang kafir, mungkin itu hal yang biasa, itu urusan mereka. Nah di budaya kita memanggil harus dengan sopan. Nah ini selaras dengan apa? Syariat Islam. Tata krama, sopan santun, unggah-ungguh. Nah jadi kita ya mari ya jalankan praktek kearifan lokal yang semacam ini. Kemudian yang kedua, budaya yang bertentangan dengan Islam. Ya tadi contohnya apa? Budaya yang berbau pemujaan dan penyembahan terhadap selain Allah. Contohnya persembahan kepada kepala hewan, pemberian sesaji kepada makhluk yang diyakini sebagai penunggu tempat-tempat keramat dan yang semisalnya. Nah, apakah budaya ini hanya ada pada bangsa kita? Ternyata tidak, jemaah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengisahkan. Nah, ini ya yang tadi sempat saya singgung. Sewaktu Mesir ditaklukkan oleh tentara Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat
Amr bin Al-As sebagai gubernur Mesir. Tatkala Mesir dibuka oleh kaum muslimin, penduduk Mesir datang menemui Amr bin Al-As. Pada saat itu masuk 1 bulan dianggap sakral oleh penduduk Mesir. Orang-orang Mesir berkata, wahai gubernur kami, sesungguhnya sungai Nil ini memiliki kebiasaan di mana airnya tidak akan mengalir kecuali dengan dijalankannya tradisi tersebut. Orang Mesir punya budaya apa? Sungai Nil ini memiliki kebiasaan airnya tidak akan mengalir kecuali kita melakukan sesuatu sesuai dengan tradisi yang ada. Amr bin Al-As bertanya, tradisi apakah itu? Mereka mengatakan, kalau sudah tanggal 11 bulan ini kami biasa mencari seorang anak gadis. Setelah kami menjadikan kedua orang tuanya senang dan ridho, maka kami menyuruh gadis itu berdandan dan berhias seelok mungkin, lalu kami melemparnya ke sungai Nil sebagai tumbal. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, sesajen itu bukan hanya makanan, bukan hanya tumbuhan, bukan hanya hewan, sampai pun manusia dijadikan sesajen oleh penduduk Mesir. Ya. Maka Amr bin Al-As memotong. Perbuatan itu dilarang oleh Islam dan Islam menghapuskan ajaran buruk sebelumnya. Ya, jadi kalau pemimpin ini saleh, masya Allah, ya, di rakyat yang mengajukan apa istilahnya itu kebiasaan yang sudah turun temurun ya, sebelum Islam datang, ya, sebelum Mesir dikuasai oleh kaum muslimin, mereka sudah biasa melakukan praktek ritual ini, yaitu mempersembahkan anak gadis untuk sungai Nil supaya aliran lancar. Maka Amr bin As mengatakan ini hal yang dilarang. Maka penduduk Mesir patuh oleh apa yang dikatakan Amr bin Al-As, patuh kepada pemimpin. Namun akibatnya sungguh mengejutkan. Sedikit demi sedikit aliran sungai Nil mulai menyusut dan akhirnya benar-benar surut nyaris tanpa aliran, hanya tersisa sedikit air. Nah, ini kira-kira gimana ini? Ya. Oh, ada yang ada yang apa istilahnya itu? Apa bahasanya? Sabotase. Iya, biar percaya gitu ya. Allah alam, ya. Allah alam. Wah, ini pemimpin baru ini merubah tradisi kita ini. Ayo kita sumbat yuk. Supaya nanti semakin surut, supaya dia semakin keder. Nah, nanti barangkali dia bisa berubah pikiran. Masuk akal, Pak. Tapi kita nggak tahu ini. Amr bin As ya nggak tahu apa-apa. Lalu gimana? Nah, akhirnya ini mengancam perekonomian warga. Jadi masyarakat mengeluh, gimana ini? Ya, ayo kita lakukanlah tradisi biasanya supaya lancar lagi gitu. Hampir 3 bulan lamanya sungai Nil benar-benar ngambek. Masyarakat mulai resah hingga kebanyakan berencana untuk pindah meninggalkan Mesir. Melihat kondisi yang demikian, Amr bin Al-As menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Amr bin Al-As meskipun ditunjuk sebagai gubernur Mesir, namun ternyata beliau belum bisa yaitu menyelesaikan masalah masyarakat. Maka beliau langsung menghubungi pusat, menghubungi Khalifah Umar bin Al-Khattab, lalu menerangkan kejadian ini, bahwa mereka ditimpa musibah. Lalu beliau menjelaskan kronologinya termasuk tradisi primitif tersebut, ya. Kemudian Umar bin Khattab menulis surat kepada Amr bin Al-As yang di dalamnya ada nota kecil. Dalam balasan, Umar berkata, tindakanmu sudah benar. Islam memang menghapus kebiasaan buruk sebelumnya. Sesungguhnya saya telah mengirim kepadamu dalam suratku nota kecil, maka lemparlah nota kecil itu ke sungai Nil. Taib. Jadi balasan suratnya Umar itu jelas mendukung perbuatan Amr bin Al-As. Yang kamu lakukan sudah tepat, ya. Jangan sampai mereka melakukan kesyirikan, pengorbanan anak kecil, ya, kepada sungai Nil. Jangan. Sebagai gantinya saya telah menulis nota kecil yang ada
di lampiran surat ini, nanti kamu lempar ke sungai Nil. Nah, setelah menerima balasan dari Umar bin Khattab, Amr bin Al-As pun penasaran dengan surat yang berencana akan dilemparkan ke sungai Nil tersebut. Maka dibacalah nota kecil tersebut yang ternyata isinya adalah min Abdillah Amiril Mukminin ila Nili ahli Misr. Dari hamba Allah, pemimpin kaum mukminin, kepada sungai Nil, sungainya penduduk Mesir. Amma ba'd, fa in kunta innama tajri min qibalika fala tajri. Kalau engkau wahai sungai Nil mengalir karena kemauanmu, maka jangan engkau mengalir. Wa in kana Allahul wahidul qahar huwal ladzi yujri fa nas'alullaha ta'ala an yujriyaka. Tapi kalau hanya Allah semata-mata yang maha kuasa, maha perkasa yang menjadikan engkau mengalir, maka kami memohon kepada Allah agar Allah menjadikanmu mengalir. Ya, jadi kertas kecil tulisan Umar ini dibaca oleh Amr bin Al-As untuk dilemparkan ke sungai Nil. Maka kertas itu dilempar Amr bin Al-As ke sungai Nil. Ajaibnya, ya tentu dengan izin Allah, keesokan harinya di hari Sabtu air sungai Nil telah mengalir deras dengan ketinggian 7 meter lebih hanya dalam waktu 1 malam. Sungai Nil pun melimpah lagi airnya dan tidak pernah surut sampai sekarang. Sejak itu budaya buruk masyarakat Mesir melempar tumbal ke tengah sungai Nil berhenti. Allah telah memusnahkan tradisi jahiliyah penduduk Mesir. Ya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi disampaikan, ini barangkali sabotase, ya, sehingga sungainya mampet karena ulah manusia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan doanya kepada Allah melalui surat tersebut menggagalkan. Kalaupun itu sabotase, maka Allah yang bertindak. Ya, Allah yang bertindak. Nah, jadi budaya yang pernah terjadi pada masyarakat Mesir ternyata menyelisih syariat, dihapuskan, yang terjadi adalah kebaikan. Kemudian pembahasan berikutnya, sesajen itu mendatangkan bencana atau menolak bencana. Tujuan sesajen itu apa? Menolak bencana. Tetapi kenyataannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, justru sesajen ini mendatangkan bencana. Ya. Setelah dilakukan penelitian, kita lewati ya di bagian bawah itu atau pertengahan. Setelah melakukan penelitian atas dalil-dalil yang ada, ditemukan keterangan jelas yang menyatakan bahwa pelanggaran manusia terhadap ajaran agama adalah salah satu sebab terbesar datangnya bencana. Jadi mereka mengharap sesajen itu untuk menolak bencana, namun ternyata melakukan sesajen itu adalah maksiat dan dosa, dan maksiat dan dosa itu diantara sebab terjadinya bencana. Maka seakan-akan mereka ingin menolak bencana dengan bencana. Mereka ingin mengatasi masalah dengan masalah, ya, mengatasi kekeringan, mengatasi musibah, tapi dengan dosa dan maksiat. Maka ini musibah, ya. Maka banyak ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa dosa atau pelanggaran terhadap ajaran agama merupakan pemicu datangnya azab dan bencana. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-6, Allah berfirman, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Tidakkah mereka memperhatikan betapa banyak generasi yang kami binasakan, yang kami telah berikan mereka kedudukan di muka bumi yang tidak kami berikan kepada selain, yaitu kalian. Lalu kami, yaitu turunkan, curahkan air dari langit yang sangat lebat. Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawahnya, ya.
Jadi dijadikan apa? Mereka masyarakat yang subur makmur. Namun kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Jadi justru awalnya mereka dalam kondisi subur makmur, tapi karena melakukan dosa kami siksa mereka, kami binasakan mereka. Jadi musibah datang itu karena dosa manusia. Selanjutnya kami munculkan generasi yang lain setelah mereka. Ya. Dan juga Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-21. Awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard fa akhadhahumullahu bidzunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak meninggalkan peradaban di bumi. Akan tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosa mereka, dan tidak ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Jadi Allah sudah berikan mereka kekuatan, kehebatan, ya, tetapi karena dosa mereka Allah timpakan azab. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ini cara untuk meraih keberkahan langit dan bumi dengan iman dan takwa. Itu caranya. Ya, akan tetapi mereka telah mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Jadi justru melakukan sesajen yang diharapkan bisa menghindarkan dari bencana, itulah diantara bentuk bencana, diantara bentuk musibah. Jadi kesimpulannya, sesajen itu apa? Menolak bencana atau mendatangkan bencana? Mendatangkan bencana. Menolak bencana dengan takwa dan iman. Kemudian pembahasan terakhir, bisakah dua pendapat berbeda di atas dipadukan? Artinya apa? Tetap aja ada golongan pokoknya sesajen itu boleh, sedangkan kita setelah mendapatkan pencerahan jelas sesajen dengan alasan apapun yang tadi sudah dipaparkan tetap tidak boleh, baik dengan niat utamanya menghindarkan bencana, mengharap keberkahan, atau sebagai rasa syukur, atau hanya simbol, atau hanya budaya, semua tetap nggak boleh. Tapi tetap ada pihak yang bersikukuh pokoknya boleh. Jadi kita beda pendapat, harus saling menerima. Nah, apakah seperti itu? Maka di sini kita harus mengetahui perbedaan pendapat itu ada dua. Yang pertama, perbedaan variasi, khilaf tanawu. Yang kedua, khilaf tadad, perbedaan yang bertentangan. Khilaf tanawu adalah jenis perbedaan yang hanya sekedar perbedaan redaksional saja, namun inti maksudnya sebenarnya sama. Contoh, perbedaan penafsiran kalimat siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah. Para ulama menyampaikan beragam redaksi penafsiran. Siratal mustaqim itu apa? Ada yang mentafsirkan Al-Quran, ada yang mentafsirkan Islam, ada yang mentafsirkan sunnah, ada yang mentafsirkan jamaah. Memang maknanya masing-masing berbeda, tetapi hakikatnya sama. Ini perbedaan variasi saja. Nggak apa-apa kita tafsirkan siratal mustaqim dengan Quran, karena sumber ajaran Islam adalah Al-Quran. Nggak apa-apa kita tafsirkan siratal mustaqim dengan Islam, karena memang inilah ajaran Islam. Ya, nggak apa-apa kita tafsirkan siratal mustaqim dengan sunnah, karena inilah petunjuk dari Nabi SAW. Itu yang pertama. Sedangkan khilaf tadad adalah perbedaan yang benar-benar bertentangan dan tidak bisa dikombinasikan lagi. Ini benar atau salah, bukan sama-sama benarnya. Kalau nggak salah ya benar, maka mana yang benar? Nah, disinilah kita perlu diskusi ilmiah untuk bisa memutuskan
bahwa sesajen itu benar atau salah. Dan dari pelajaran yang sudah kita bahas, kita 100% yakin sesajen itu salah. Maka pihak yang membenarkan, dia tidak bisa untuk apa? Untuk mengatakan ini perbedaan pendapat yang sama benarnya. Ya, ini benar atau salah, dan kita meyakini itu apa? Salah. Meskipun demikian, dalam hal ini kita diperlukan ilmu dan sikap bijaksana agar tidak terjerumus dalam sikap ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Dan menurut hemat kami, itu Al-Ustadz Abdul Zain Hafidhullah, dua pandangan berbeda masyarakat terhadap sesajen yang telah dipaparkan pada pertanyaan nomor L, ya, termasuk jenis yang kedua yang tidak bisa dikombinasikan. Jadi sesajen itu pilihannya benar atau salah, tidak bisa kita katakan sama-sama benarnya. Nah, kita yang meyakini sesajen itu salah, tetap ya, bukan berarti kita melakukan tindak kekerasan, pemaksaan pendapat. Dan ini hak kita di dalam beragama, kan gitu. Ya, kita kan berhak untuk mengatakan itu salah menurut saya, menurut ajaran yang saya yakini. Selesai. Adapun mereka tetap melakukan, ya sudah, itu urusan mereka dengan Allah SWT. Sebatas itu. Bukan berarti kalau kita mengatakan itu salah maka kita harus melakukan tindakan anarkis. Ini keliru. Bedakan dua masalah ini. Kita meyakini itu salah, dan itu yang menjadi akidah kita, dan kita berlepas diri dari perbuatan mereka. Namun apa yang mereka lakukan itu sudah tanggung jawab mereka pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dalam hal ini insya Allah dilindungi undang-undang. Setiap manusia berhak menjalankan kebebasan agamanya. Gak boleh kita dipaksa untuk melakukan sesajen. Sebagaimana kita tidak boleh memaksa mereka untuk meninggalkan. Yang bisa kita lakukan memberikan pencerahan, dakwah, disampaikan, diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, yang penting sudah disampaikan. Selanjutnya urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, ya, monggo silakan. Itu ada mungkin kan biasa itu ada macam yang dulu mungkin itu kayak waka sekarang juga dengan isi desa atau sudah desa kelihatannya sama, cuma dirubah kontennya dirubah, biasanya annual tiap tahun kan dirubah, mungkin barang-barangnya dirubah, terus apa buahnya dirubah, pelaku buahnya dirubah. Nah, itu biasanya punya hasil tanam atau timpengan lah seperti itu. Ya, terus tadi buahnya diisi oleh Ustaz yang mendoakan. Ya, jadi buah serasa. Terus? Itu dilakukan tiap tahun. Nah, itu bagaimana status atau hukum dari Itu diberikan ke siapa? ditujukan nggak jelas, ditujukan Loh, apa yang jelas itu menggantikan acara yang dulu. betul. Dulu itu Intinya ada makanan, ada makanan. Makanan dimakan siapa? ya sama-sama. Makan rame, terus dulunya itu sejarahnya itu untuk mirror itu. Dulunya sekarang diganti, kontennya diganti. Kalau niatnya diganti masing-masing kita nggak tahu kalau niatnya ada. Tapi Sebentar, jadi gini, coba ya saya pahami. Jadi ada kegiatan desa atas nama sedekah desa atau apapun itu. Kegiatannya apa? Mengumpulkan berbagai macam makanan dari hasil bumi ataupun dari dagangan masyarakat, lalu nanti dibagikan bersama-sama, dimakan bersama-sama. Tidak ada satupun yang dilarung, tidak ada satupun yang dikubur. Taib.
Dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, seperti yang tadi kita sampaikan, berarti ini bukan masuk definisi sesajen. Tadi sesajen juga sampaikan apa? Menyerahkan makanan, tanaman, ataupun apa tadi, sembelihan ataupun manusia untuk selain Allah. Kasusnya masyarakat Mesir untuk siapa? Sungai Nil atau penjaga Sungai Nil. Jelas menumbalkan manusia untuk Sungai Nil selain Allah. Ya, makanan disajikan, dilarung di Laut Kidul, masuk sesajen. Menyembelih kerbau lalu kepalanya ditanam di gunung Merapi atau di hutan apa, sesajen. Tapi kalau mengumpulkan mengumpulkan makanan, ya, bahkan termasuk mungkin menyembelih sapi, tapi niatnya untuk Allah, baca bismillah, niatnya untuk Allah, dipakai untuk makan bersama masyarakat warga desa, maka wallahu a'lam bishawab, dalam hal ini saya melihat tidak ada unsur sesajennya, karena makanan ini habis untuk siapa? Manusia, dimakan bareng-bareng. Ya, berdoa kepada Allah ini intinya tata caranya kita tidak membahas. Yang jelas kalau berdoa untuk Allah, ya itu bukan termasuk kesyirikan, ya, dalam hal ini maka wallahu a'lam bishawab, terlepas dari penamaan mereka atau apa kebiasaan mereka yang dulu seperti apa sekarang berubah, ya Allah alam. Yang jelas kita menilai secara zahir bahwa perbuatan tersebut tidak masuk definisi sesajen, sehingga hukum asalnya ya wallahu alam boleh, dan itu tidak dikaitkan dengan apa namanya keyakinan tertentu kan, ya. Kalau dulu kan, waktu masa kecil saya dulu itu ada dua versi doa. Jadi yang ada juru kunci berdoa dulu, selesai baru ustaz yang doa. Ya, doanya untuk siapa? Juru kunci ya juru kuncinya sono kan. Lah ya makanya ya, itu berarti minta kepada selain Allah kan? Ya ada dua versi tadi kan, tapi tata cara itu. Iya. Dulu. Sekarang nggak ada. Ya alhamdulillah, sekarang berarti nggak ada lagi doa untuk selain Allah. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah telah dianugerahkan hasil yang baik, maka kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, kita undang masyarakat untuk makan-makan, menikmati hasil panen, ya, menikmati alam. Allah ansab, ya, selesai, tidak ada masalah selama tidak ada keyakinan yang tadi kita sampaikan. Allah alam. Kalau gini Ustaz, misalnya kita lewat satu daerah saya, terus kita disuruh pakai kain ini Ustaz. Nah, untuk nyampe situ tuh kita harus pakai kain ini. Nah, katanya kalau enggak itu buat kain sepan lokal gitu, karena budaya itu buat ya, orangnya juga ngomong buat keselamatan gitu. Dua hal yang berbeda ini. Nah, ya. Itu gimana bisa? Dan kita sebagai yang jalan ini apa harus pakai kain itu? Tidak boleh pakai. Kalau nggak boleh pakai, nggak bisa masuk, ya nggak masuk. Sudah, itu harga mati. Karena kita tidak boleh saling tolong menolong di dalam. Saya kan nggak meyakini, tapi Anda, ya, apa urgensinya Anda harus masuk ke sana? Hanya sekedar tempat wisata misalnya. Nah, ini kan jalan nih, Ustaz. Nah, jalan ini ya. Jadi kita buat jalan di sini katanya di sini harus sakral. Maksud jalan kalau nggak lewat situ? Nggak ada jalan, Ustaz. Lah lewat situ untuk apa? Karena kan mau naik, mau puncak, mau naik gunung, Ustaz. itu berarti wisata maksudnya. Ya berarti
bukan hal yang urgent ya, dalam artian bukan hal yang apa namanya, iya, artinya kalau kita mau muncak harus melakukan itu, sedangkan kita kalau nggak muncak pun ya nggak ada masalah, ya nggak usah muncak kalau memang seperti itu. Atau itu mungkin hanya akal-akalan mereka. Suruh bayar oleh duit, Pak. Jadi berkedok kearifan lokal ini. Bayar enggak boleh. Dikasih ke penjaga yang sana. Ya. Kalau karcis, yang penting karcis saja. Tapi kalau karcis masuk pajak juga. Ya, makanya mereka itu intinya itu mereka cari pendapatan tapi berkedok budaya. Ya, sebenarnya mereka niatnya cari duit. Cuman supaya orang-orang mendukung dan oh iya, nah, dibumbui dengan mistik. Ya, mistis ya. Ya. Karena kalau suruh bayar ropo ini ya, tapi ini untuk keselamatan, untuk menjaga budaya, lebih bisa diterima, tapi kita tidak. Justru kita lebih baik bayar karcis. Iya, ditolak. Sekarang lagi rame di itu di Lawu, orang lagi tawaf itu kan. Tawaf. Masya Allah. Cari gunung yang lain ya. Allah. Baik, ada lagi sampaikan? Ya. Kasus Amr bin As sama Umar bin Khattab ini, apa ini khususan buat pemimpin aja bisa melakukan kayak gini, berbicara dengan sungai? Kita yang orang biasa nggak boleh gitu kan? Sebenarnya bukan berbicara dengan sungai, apa ya istilahnya, berkomunikasi gitu ya. Allah alam bisawab. Orang biasa apakah bisa? Contoh gimana? Misalkan saya punya sawah nggak kering gitu, saya mau sawahnya kayak yang Allah alam bisawab. Kalau seperti itu insya Allah dibolehkan ya. Menurut saya pribadi dibenarkan. Jadi kita ngomong ke sawah, wahai sawah misalkan, kalau kamu tidak tumbuh karena memang kemauanmu, nggak usah tumbuh. Tapi kalau kamu tumbuh karena Allah, aku mohon kepada Allah agar menumbuhkanmu. Cuman kalau nggak berhasil, jangan merasa. Iya makanya. Tapi upaya kita seperti itu insya Allah boleh. Ya. Boleh. di Wara Gendeng Pak ya. Di Wara Gendeng. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nabi SAW juga pernah bicara dengan gunung Uhud. Usbud Uhudan. Ya, jadi Uhud itu bergetar, lalu Rasul mengatakan, diam Uhud, di atasmu ada seorang nabi dan 2 orang syahid. Ya. Jadi bicara dengan benda mati, wallahu a'lam bishawab, ya, selama tidak ya terindikasi gila gitu ya. Ada keperluan, bukan iseng-iseng mbok tembok. Apa tembok diajak ngomong. Ya, jadi tergantung niatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ada seorang yang sudah sepuh, dia mendekatkan diri kepada Allah, sudah punya sholat tahajud, sudah juga mempersiapkan kuburan juga, Masya Allah. sudah siap untuk mati. Cuma dalam cerita itu satu yang saya masih eman gitu. Jadi dia itu menyampaikan bisa berkomunikasi dengan jin. Dan kalau setiap ada acara pengajian atau apa gitu, mungkin dia dipanggil untuk bisa membersihkan. Menurut saya itu maaf kalau saya salah. Itu kurang benar. Dan bagaimana caranya memberikan nasihat yang bagus.
Jadi berkomunikasi dengan jin selamanya tidak akan mungkin dibenarkan jin dan manusia itu saling tolong menolong. Ya, kalau komunikasi seperti yang tadi kita sampaikan, wahai jin, misalkan jangan ganggu kami, misalnya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita ngobrol, negosiasi, jin kamu itu maunya apa sih supaya nggak ganggu kita, lalu ada tawar menawar, nah maka ini sudah masuk pada sesajen. Tolong buatkan saya kopi kapal ijo. Duh, boleh nanti gitu ya. Maka kalau sudah sampai ada komunikasi dan negosiasi, ini sudah masuk sesajen. Dan tentang masalah ini lebih tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ya. Ya, Allah sampai menurunkan surat khusus tentang Al-Jin ya. Dalam surat Al-Jin ayat yang ke wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna rijalan minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok dari manusia meminta pertolongan sekelompok dari bangsa jin, maka itu semakin menambah kesesatan mereka. Jadi kalau sudah ada tolong menolong antara dua bangsa ini, maka dipastikan kesesatan di situ. Ya, sehingga nasihat kita ya sampaikan ayat ini, Pak, nggak boleh berbicara dengan jin untuk tolong menolong dan lain sebagainya. Ya, sehingga ya ini mungkin upaya yang bisa kita lakukan kepada beliau, semoga mendapatkan hidayah menjelang akhir hayatnya ya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada lagi? Terakhir. Allah alam bishawab. Kalau saya pribadi biarkan saja. Gimana? Makanan dimakan. Kita lapar lah. Kalau kita kelaparan dan gak ada makanan selain itu mungkin bisa darurat. Tapi kalau kita makan, Allah alam ya, sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah kayaknya lebih baik kita hindari deh. Kita hindari ya. Eman mubazir ya, bukan kita kok yang buang, bukan kita kok yang menyia-nyiakan harta ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, lebih baik kita abaikan saja, kecuali kita bisa memastikan kalau kita singkirkan nggak ada masalah, atau kita kasih ke hewan. Waduh, eman rek, wis tak pakani sapiku gitu. Tapi nggak menimbulkan masalah loh ya. Artinya orang-orang tidak melihat, waduh diterima, akhirnya ditambahi lagi besoknya sesajennya. Sampean itu berarti tanggung jawab, membuat orang semakin nyajen gitu ya. Karena wah dipangan rek ya. Padahal dikasih sapi. Allah alam bishawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.